Salam jumpa kembali dalam tutorial kali ini. Saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita melakukan tabulasi data dan juga editor data di aplikasi SPSS. Sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi SPSS ini sangat penting sekali bagi seorang peneliti ataupun teman-teman mahasiswa yang sedang menghadapi tugas akhir. Karena ketika kita selesai melakukan pengumpulan data, maka otomatis kita akan melakukan yang namanya pengolahan data. Bagi teman-teman yang ingin belajar SPSS ataupun yang saat ini sedang melakukan pengolahan data, mungkin kesulitan melakukan tabulasi data maupun editor data, ikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Saya yakin teman-teman pasti akan bisa melakukan tabulasi data dan juga editor data. Oke, kita coba melakukan tabulasi data dan juga data editor. Ya, tabulasi data dan juga data editor ini merupakan tahap ketiga dalam proses pengolahan data. Tahap pertama kita melakukan pembuatan proposal atau pengajuan proposal, kemudian setelah disetujui, tahap kedua kita melakukan pengumpulan data. Kemudian tahap ketiga kita melakukan proses pengolahan data, tabulasi data dan juga data editor. Ya, oke. Dalam tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita melakukan tabulasi data dan editor data menggunakan aplikasi SPSS. Ya. Nah, oleh karena itu aplikasi SPSS ini harus sudah terinstal di laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Ya, saya menggunakan SPSS Statistik 21 IBM ya, IBM 21. Nah, oke, tampilannya seperti begini ya. Tampilannya seperti begini. Nah, di sini ada dua jendela yang harus kita perhatikan, yaitu variable view dan juga data view, ada di sudut kiri bawah ya, variable view dan data view. Nah, jendela pertama yang harus kita buat adalah jendela variable view. Jendela variable view ini tempat kita memasukkan nama variabel. Oke. Kemudian jendela data view, tempat kita memasukkan data kita. Oke. Tempat kita memasukkan data kita sesuai dengan kode-kode yang sudah kita buatkan sebelumnya. Ya, di buku kode maupun kita bisa berpedoman pada definisi operasional kita. Ya. Langkah pertama adalah kita membuat variabelnya. Ya. Pada jendela variabel ini, kita lihat di sini ada beberapa menu penting yang harus kita perhatikan, yaitu menu name. Ini memberikan nama pada variabel dengan jumlah atau karakter yang terbatas, ya. Rata-rata 8 karakter, namun tergantung versi dari SPSS. Ada yang 8, ada yang bahkan lebih. Ada yang bahkan bisa kurang dari itu. Oke. Nah, kemudian menu yang kedua adalah menu tipe. Nah, menu tipe ini menunjukkan tipe dari variabel. Ada banyak tipe di sini ya. Ada tipe numerik, ada tipe koma, dot, ini dan lain sebagainya.
string dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, tetapi untuk supaya data ini bisa kita olah, kita sebaiknya tetap pada posisi tipe numerik. Tipe datanya tetap numerik, ya. Kemudian di sini ada desimal, ya. Nah, desimal ini banyaknya angka di belakang koma yang mau kita input. Oke. Kemudian label ini tempat di mana kita menuliskan nama variabel tersebut secara lengkap, ya. Kemudian menu berikut adalah menu value. Menu value ini tempat di mana kita menuliskan nama terhadap kode untuk setiap variabel, ya. Ini sangat tergantung kepada buku kode kita atau definisi operasional, kode yang sudah kita buat di definisi operasional kita. Kemudian menu yang berikut adalah menu skala, ya. Skala pengukuran ini, ya. Jadi di dalam statistik ini dikenal ada 4 skala ukur. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan juga ada skala rasio. Namun dalam SPSS ini hanya bisa muncul skala ordinal dan nominal saja. Oke, jika variabel tersebut berskala interval ataupun rasio, maka tidak akan muncul di sini. Oke. Namun bukan berarti tidak bisa kita olah, ya. Ini adalah menu-menu penting, ya. Oke, ada name, ada tipe, ada desimal, ada label, value, dan juga measure atau skala, ya. Nah, ada beberapa ketentuan dalam membuat nama variabel ini, ya. Dalam membuat nama variabel ini harus sesingkat mungkin, ya. Harus sesingkat mungkin. Misalnya namanya panjang, kita persingkat saja. Kemudian ketentuan yang kedua adalah tipe ini, tadi sudah saya katakan, tipe ini sebaiknya tetap numerik agar bisa dianalisis, ya. Misalnya variabel kita salah satunya adalah umur, maka kita tuliskan di sini umur. Kemudian tipe kita tetap biarkan numerik agar bisa dianalisis. Kemudian yang berikut adalah desimal. Ini menunjukkan apakah variabel ini berbentuk desimal atau tidak. Kalau bukan desimal, maka kita rubah menjadi 0, ya. Nah, di label ini tempat kita menuliskan nama variabel secara lengkap. Kita isikan saja umur responden. Ya. Nah, kemudian di value tadi sudah dikatakan bahwa di value ini tempat kita memberikan nama terhadap kode. Nah, ini untuk variabel yang berjenis kategorik. Oke. Nah, jika variabel ini tidak berbentuk kategorik, maka tidak perlu kita isi. Nah, oleh karena umur ini belum kita kategorikan, maka kita biarkan saja, tidak perlu kita berikan value. Oke. Kemudian umur ini skala ukurnya adalah interval. Oke. Maka kita tetap biarkan pada scale, ya. Ini kan ada scale, ordinal, dan nominal. Kita tetap biarkan saja pada scale. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel pendidikan, ya. Kita singkat menjadi didik, ya. Kita singkat menjadi didik. Kemudian tipe tetap numerik. Ini kita isi 0 karena bukan desimal. Kita lengkapi labelnya adalah tingkat pendidikan responden, ya. Oke. Kemudian di value-nya
baru kita boleh buatkan sesuai dengan kode ya. Oke, kita klik 3 titik ini, dia akan muncul. Nah, misalnya 1 untuk yang berpendidikan SD atau tamat SD. Oke. 2 untuk berpendidikan tamat SMP. 3 untuk yang berpendidikan tamat SMA. 4 untuk yang berpendidikan tamat PT. Ya. Tinggal kalau sudah selesai kita tinggal klik OK. Ya. Kemudian karena pendidikan ini skala ukurnya adalah ordinal, maka kita rubah skalanya menjadi skala ordinal ya. Kemudian yang berikut adalah misalnya variabel kita berikut adalah variabel pekerjaan responden. Maka kita singkat dengan kerja ya. Oke, kita isi desimal menjadi 0. Kita isi labelnya menjadi pekerjaan responden. Kemudian pekerjaan ini misalnya kita kelompokkan menjadi 2, yaitu 1 yang bekerja, kita klik add, 2 tidak bekerja ya. Nah, kemudian kita isi skala ukurnya. Kita cek skala ukurnya, dia skala ukurnya adalah nominal ya, karena hanya membedakan saja. Kemudian variabel kita yang berikut adalah berat badan ibu. Kita singkat menjadi BB ibu. Oke. Kita biarkan saja 0. Oke. Kemudian berat badan ibu ya. Oke. Kemudian di value ini karena ini masih belum kita kategorikan, maka kita tidak perlu mengisi value-nya ya. Kita isi skalanya adalah scale ya. Kemudian yang berikut adalah jenis pemberian ASI. Nah, misalnya jenis pemberian ASI ya. Oke, kita isi saja eksklusif ya. Kemudian kita rubah desimalnya menjadi 0. Labelnya kita isi dengan jenis, labelnya kita lengkapi dengan jenis pemberian ASI. Oke. Kemudian di value-nya kita isi 1, misalnya non eksklusif. Kemudian 2 eksklusif ya. Klik OK. Nah, kemudian di sini skala ukurnya kita isi nominal ya. Kemudian yang berikut misalnya HB ibu ya, ibu ya. Oke, anggap saja ini ya ada desimalnya karena HB ibu itu ada desimalnya. Oke, kita pastikan bahwa kita mau desimalnya 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Misalnya kalau 1 angka di belakang koma, maka kita rubah 2 ini menjadi 1 ya.
Oke, ini HB ibu. Oke, value-nya kita biarkan saja, scale juga kita biarkan saja di posisi scale, ya. Oke, artinya kita sudah membuat variabelnya. Ya. Jika variabel sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita klik data view. Ya. Oke. Nah, kita klik jendela data view, dia akan muncul tampilannya seperti begini. Di menu bar ini sudah muncul variabel-variabel yang tadi sudah kita buatkan, yaitu ada umur, ada pendidikan, ada pekerjaan, ada berat badan ibu, ada jenis pemberian ASI di sini, ada HB ibu. Tinggal sekarang kita memasukkan data kuesionernya. Kita bisa mengisinya secara manual, juga kita bisa ekspor dari aplikasi-aplikasi lain, misalnya menggunakan Epidata atau juga bisa menggunakan Excel, ya. Kalau kita mengisinya secara manual, misalnya ini responden yang pertama umurnya 30 tahun. Oke, kemudian pendidikannya tadi, kalau dia pendidikannya SMP, maka dia kodenya 2, ya. Pekerjaan, kalau dia bekerja, maka dia kodenya 1. Kemudian berat badan ibu, kita isi misalnya 40 kg. Kemudian jenis pemberian ASI, dia misalnya memberikan ASI secara eksklusif, maka dia kode 2. HB-nya misalnya kalau dia HB 10,1, maka kita tuliskan 10,1, ya. Oke, setelah itu kita pindah ke responden yang berikut. Responden yang kedua. Misalnya responden yang kedua ini umurnya 40 tahun. Oke. Kemudian pendidikannya dia PT. Nah, kemudian pekerjaannya dia bekerja. Oke, 1 ya. Kemudian berat badannya adalah sekitar misalnya 60 kg. Kemudian jenis pemberian ASI eksklusifnya, dia tidak memberikan ASI secara eksklusif. Oke. Kemudian dia HB-nya adalah 10,7 misalnya. Ya. Nah, gitu ya. Secara manual kita isi. Namun kalau kita sudah punya rekapan sebelumnya, oke, kita bisa copy dan tinggal pastekan saja. Seperti misalnya ini ya. Oke. Sudah saya siapkan di Excel, tinggal kita copy aja. Tinggal kita copy. Ya, ini ada 50 responden ya. Ini ada 50 responden. Tinggal kita kopikan saja. Copy. Oke. Tinggal kita pastekan saja ya. Pastekan saja ya. Nah, dia akan muncul ya. Oke. Nah, artinya kita sudah berhasil memasukkan semua data di SPSS. Oke ya. Nah, tinggal selanjutnya kita melakukan pengolahan lebih lanjut ya. Setelah data ini kita masukkan. Setelah data ini sudah kita masukkan, kita juga bisa melakukan modifikasi. Oke. Kita bisa melakukan berbagai modifikasi. Nah, misalnya ada penambahan data. Oke, misalnya kita salah input di responden nomor 30. Ini responden nomor 30 ini kita
Misalnya di antara responden nomor 30 dan nomor 29 ini ingin kita sisipkan data yang lain misalnya. Atau misalnya ada data yang lupa kita entry. Ya. Di antara responden nomor 29 dan nomor 30 ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyisipkan data di antara kedua variabel ini? Caranya adalah kita klik di nomor responden ini, nomor 30 ini, kita klik kanan, kita pilih insert cache, ya. Secara otomatis akan muncul ruang entry, ya. Tinggal kita isikan saja. Misalnya datanya adalah umur orang ini umurnya 40 tahun. Oke. Kemudian pendidikannya dia tamat SMP. Kemudian dia tidak bekerja. Oke. Kemudian dia berat badannya adalah 59. Oke. Kemudian dia si ibu ini memberikan ASI secara eksklusif 2. Kemudian HB-nya sebesar 10,7 ya. Nah, sudah berhasil kita sisipkan ya. Kemudian ternyata ada data tertentu yang kita salah isi dan kita tidak ingin gunakan, kita ingin menghapusnya ya. Kita ingin menghapusnya. Misalnya data nomor 47 misalnya. Data nomor 47 ini salah dan ingin kita hapus ya. Tinggal kita klik di data ini, kita klik kanan, kita klik saja pilih clear ya. Ya. Secara otomatis data tersebut akan terhapus ya. Oke. Misalnya ada variabel tertentu yang ingin kita hapus. Misalnya variabel HB ibu ingin kita hapus, yang tidak perlu kita pakai. Ya, kita klik saja pas di barnya, ya. HB ibu ini kita klik, kemudian kita klik kanan, kita klik clear, ya. Kita klik clear. Oke, secara otomatis variabel tersebut akan hilang. Kita cek lagi di variabel view juga sudah tidak ada ya. Oke, kita kembalikan saja. Kalau ternyata kita salah, kita boleh kembalikan. Oke, nah kemudian kita juga bisa menyisipkan variabel ya. Misalnya ada variabel yang ingin kita sisipkan ya. Kita ke jendela variabel view. Oke. Misalnya kita ingin menyisipkan variabel lain di antara variabel berat badan ibu dan juga kerja ya. Kita ingin sisipkan di antara variabel berat badan dan kerja. Nah, kita klik saja di variabel berat badan ibu ya. Kita klik. Kemudian kita klik kanan, kita pilih insert variabel. Ya. Oke, secara otomatis dia akan muncul ruang entry, ya. Misalnya variabel ini adalah berat badan bayi. Berat badan bayi. Oke. Kemudian kita isi desimalnya misalnya 1 ya. Oke, kita lengkapi lagi di sini. Labelnya berat badan bayi. Baik. Oke, kita cek di data view, dia akan muncul ruang untuk kita entry. Setelah itu, kita tinggal entry saja. Kita isikan saja berat badan bayi ini. Ya. Oke, ini anggap saja bahwa kita ingin menyisipkan variabel baru. Ya. Namun kalau misalnya kita tidak perlu, tinggal kita klik lagi, kita klik clear ya. Namun kalau tidak perlu ya, kita klik lagi, kita
kita pilih clear. Ya, secara otomatis dia akan terhapus. Oke. Nah, kemudian misalnya kita ingin mengolah data atau melakukan analisis data hanya pada variabel dengan kategori tertentu saja. Oke. Kita bisa melakukan select case. Nah, kita bisa melakukan select case. Oke. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berada pada posisi data view. Kemudian kita klik data, ini ya. Kita klik data. Kita pilih select case. Ini ya. Select case. Ya. Oke, setelah itu dia akan muncul jendela seperti begini ya. Kita klik if condition is satisfied. Kita aktifkan ini. Kemudian kita klik if. Nah, setelah if ini aktifkan, kita klik. Oke. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Nah, data yang mana yang mau kita select. Nah, data yang mana yang mau kita pilih. Oke. Misalnya kita pilih berdasarkan pekerjaan. Misalnya kita pilih berdasarkan pekerjaan. Oke. Ya, kita pilih select pekerjaan. Kita sort ke sana. Oke. Kemudian kita pilih, misalnya kita ingin yang mau kita analisis itu mereka yang bekerja saja, mereka yang bekerja. Maka tadi mereka yang bekerja itu kan kodenya 1 ya. Oke. Maka kita klik kurang dari 2 ya. Kurang dari 2. Oke, tinggal kita klik continue. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke. Ini kita klik no, kita lihat ini ya. Jadi hanya mereka yang bekerja saja yang bisa kita analisis ini ya. Kita lihat ya, ini. Mereka yang bekerja ini ya. Oke. Nah. Oke. Oke, sekian tutorial dari saya terkait dengan tabulasi data dan juga data editor atau editor data. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana kita menggunakan menu transform dan juga menu analisis data. Nantikan tutorial pengolahan data selanjutnya. Sekian dan terima kasih.